Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kalau nikmat itu ada dua. Ada nikmat mutlak, ada nikmat muqayyad. Sekarang bala. Jadi bala itu ada dua juga. Ada bala mutlak, ada bala muqayyad. Sekarang kita lanjutkan pembahasan, tapi sekarang masalah bala. Bala itu ujian. Jadi bisa berarti ujian, bisa berarti laknat. Kalau sesuatu hal itu diberikan kepada seorang yang patuh dan taat kepada Allah, berarti musibah itu adalah ujian. Ujian kalau bahasa Arabnya bala. Kemudian kalau seseorang itu berbuat maksiat, kemudian diberikan musibah oleh Allah, musibah itu adalah laknat bagi dia. Sekarang kita lihat di sini, pembagian maksiat itu, pembagian bala ada dua. Wa ammal mutlak. Jadi mutlak itu, yang dimaksud dengan mutlak di sini adalah bala mutlak. Bala mutlak itu fil akhirah, ada di akhirat, ada di dunia. Ya. Jadi kita ulangi, bala itu ada dua. Ada bala mutlak, ada bala muqayyad. Bala mutlak itu dibagi dua, bala mutlak. Yang pertama di akhirat, yang kedua di dunia. Atau kita buat seperti ini, di dunia satu, di akhirat satu. Ya. Berarti bala mutlak itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Bagaimana yang di dunia? Bala mutlak yang di dunia itu kufrun, maksiat, su'ul khuluq. Itu bala ini, Pak. Maka seseorang itu kekufuran dia kepada Allah yang membuat dia jauh dari Allah, itu bala, musibah. Musibah mutlak, ya, musibah mutlak. Maka dengan demikian Allah akan jauh dari dia. Ini kalau dia lakukan bala mutlak fid dunia, di dunia. Contoh lagi maksiat. Seorang yang berbuat maksiat dengan tidak dia sadari, dia sudah melakukan bala mutlak di dunia. Ya, ini bala mutlak. Tidak ada cara lain kalau dapat bala mutlak ini kecuali bertaubat kepada Allah. Kemudian bala mutlak di akhirat bagaimana? Ini masih cerita mutlak kita. Bala mutlak di akhirat, fal bu'du minallahi ta'ala imma muddatan wa imma abadan. Jadi nanti ketika seorang di akhirat, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jauh? Akibat amal, akibat kejelekan, akibat kejahatan yang dilakukan di dunia. Maka dia diberikan bala mutlak. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang jauh di Al-Quran ketika di dunia, dia akan dijauhi oleh Allah ketika di akhirat. Ketika seorang tidak patuh kepada Allah di dunia, maka di akhirat akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibuktikan dengan sebuah ayat suci Al-Quran. Ketika ada satu kelompok, mereka minta klarifikasi kepada Allah. Apa klarifikasinya? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau itu membangkitkan kami dalam keadaan linglung? Ya, linglung, enggak tahu mau kemana. Dan engkau tidak memperhatikan kami. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu ketika saya berikan Al-Quran, saya berikan nikmat, saya berikan rahmat, kalian lupa terhadap itu. Kalian lupa Al-Quran, lupa nikmat, lupa rahmat dan lain sebagainya.
Karena kalian lupa, sekarang saya juga lupa kepada kalian. Ini bala mutlak namanya. Jadi kalau bala mutlak di akhirat, tak bisa bertaubat lagi. Tak bisa bertaubat lagi. Kalau bala mutlak di dunia, seorang bisa bertaubat. Bertaubat dan tidak mengulangi lagi. Kalau dulu dia itu korupsi punya orang lain, ingin bertaubat, itu diterima oleh Allah. Ini namanya bala mutlak. Ya. Satu. Sekarang yang kedua, namanya bala muqayyad. Bala muqayyad adalah bala yang diberikan kepada orang-orang beriman. Ya. Mana contohnya? Wa ammal bala mutlak, itu seperti al-faqru. Faqru itu kefakiran. Jadi fakir itu seorang kurang hartanya, ini adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah, apakah kita masih terus melakukan ibadah atau kita tidak mau beribadah lagi gara-gara fakir tadi. Maka seorang mengatakan, untuk apa saya salat selama ini kalau saya masih fakir saja, saya masih miskin? Untuk apa saya baca Al-Quran selama ini kalau saya masih miskin selalu? Fakir ini adalah ujian. Ini namanya muqayyad, ya. Maksudnya Allah ingin menguji seseorang, apakah ketika dia setelah beribadah diuji dengan fakir, ibadahnya tetap seperti itu atau makin bertambah, atau dia itu mengira Allah macam-macam. Jadi dia berpikir Allah itu nak sayang lagi kepada dia dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal marad. Marad itu sakitnya. Makanya sakit yang seorang mukmin alami itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari-hari lain bisa beribadah, tetapi pas hari itu kita tidak bisa beribadah karena sakit. Ketika sakit itu kita sedang diuji oleh Allah, apakah kita teringat kepada Allah atau mencaci maki Allah Subhanahu wa taala? Karena ada ahli ibadah, ketika dia beribadah khusyuk dan taat kepada Allah, ketika diberikan sakit oleh Allah, yang kampepep memang. Rugi saja saya beribadah selama ini, tapi diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluh. Maka orang yang mengeluh itu, dia tidak bisa menerima takdir. Dia tidak bisa menerima bala muqayyad dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan hamba itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada beberapa lagi di sini. Al-khaufu. Jadi ketakutan. Ketakutan begini. Ini ketakutan bagaimana saya akan makan besok, bagaimana makan lusa, bagaimana uang kuliah anak saya, bagaimana uang ini, bagaimana uang itu. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat efek dari ujian itu apa sebenarnya. Untuk apa diuji oleh Allah? Untuk apa diberikan sakit oleh Allah? Untuk apa diberikan ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang pemuda. Apa kata pemuda itu? Anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini. Berikan wasiat kepadaku. Berikan petuah kepadaku ya Rasulullah." Ya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tattahimullaha fi syai'in qadahu 'alaika. Kamu jangan berpikiran macam-macam terhadap musibah yang menimpamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kita fakir, ketika diberikan nikmat sedikit, ketika diberikan sakit, kamu jangan pikir macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu terima saja kata Rasulullah. Ya, nih. Biasanya seorang itu kalau sudah meminta kepada Rasulullah, ausini, berikan wasiat, tidak ada wasiat lain yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pemuda itu kecuali itu saja. Tidak ada lain. Tidak ada nanti, oh ini saya tambah lagi ya, saya tambah lagi, tidak ada lain. Itu kalau kalimat ausini, berikan wasiat kepadaku. Ya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke langit. Tiba-tiba Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Fasu'ila, dan ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Karena begini, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Kalian kalau melihat apa yang saya lihat, kalian kalau mendengar apa yang saya dengar," kata Rasulullah,
maka kalian akan memperbanyak menangis dan menyedikitkan tertawa, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa yang kamu dengar ya Rasulullah? Dan apa yang kamu lihat ya Rasulullah? Ini terlepas dari ini, nanti setelah itu baru kita jelaskan ini hadis ini. Saya mendengar kalau langit itu selalu bertasbih dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Rintihannya tidak bisa kalian dengar, tapi saya bisa mendengarnya, kata Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Mi'raj saya bisa melihat para malaikat sujud dan mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengangkat kepalanya kecuali hari kiamat nanti. Ya, ini waktu hari kiamat baru diangkat kepalanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kamu melihat apa yang saya lihat, kata Rasulullah, dan kamu mendengar apa yang saya dengar, maka kalian akan memperbanyak nangis dan mensedikitkan tertawa. Ya, ini hadis ini lain lagi ini. Ketika Rasulullah lihat ke langit, Rasulullah tersenyum. Dan ditanya oleh sahabat fasu'ilah. Hadis ini memang mubham. Mubham artinya tidak jelas siapa yang bertanya. Di sini disebutkan wasu'ilah, dan ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ajibtul qada'ullahi ta'ala lil mu'min. Saya heran melihat takdir Allah untuk orang mukmin. Ya, nih, Pak. Kan guru kafir kan, Pak? Kenapa tidak ada pembicaraan orang kafir? Orang kafir itu udah enggak ada ini dia. Mereka itu nak mau diurus, Pak, enggak mau diatur ya. Maka menyogetanya mehut lagi urungnya, haik mehut diatur, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau patuh, tidak mau meninggalkan larangan Allah, berarti masuk kelompok pertama saja, kelompok yang tidak mau diatur. Maka pembicaraan di sini adalah kelompok yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, saya heran melihat takdir Allah kepada seorang mukmin. Ya, apa herannya Rasulullah? In qada lahu bisara radiya wa kana khairan lahu. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu hal yang baik-baik bagi seorang mukmin, saya heran melihat mukmin itu. Mukmin itu dia menerima takdir Allah itu. Wa kana khairan lahu, dan takdir itu baik untuk orang mukmin itu. Ya, nih, Pak. Ini satu, yang pertama. Maka ini tidak ada yang memungkiri, Pak. Siapa yang tidak senang kepada takdir yang baik-baik? Kita ditakdirkan hari ini dapat rezeki, kita hari ini ditakdirkan ada kebaikan-kebaikan. Kita ditakdirkan hari ini ada jabatan. Kita ditakdirkan hari ini dapat harta yang banyak, Pak. Siapa yang tidak senang, Pak? Seorang yang mukmin yang diberikan dia ridha dia, wa kana khairan lahu. Kenapa? Karena itu bagus dan baik untuk dia. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah, wa in qada lahu bidarra, ketika Allah mentakdirkan bagi dia itu yang tidak baik, ya nih, Pak. Gimana yang tidak baik? Lagi penyakit, diberikan musibah, kekurangan harta, kelaparan dan lain sebagainya. Radhiya, dia menerima, ya, Pak. Dia menerima. Seorang mukmin menerima. Wa kana khairan lahu, dan itu lebih baik juga untuk dia. Ya, Pak. Maka dua-dua baik, Pak. Ketika kita sehat baik, ketika kita sakit juga baik. Ketika kita kaya baik, ketika kita miskin juga baik, ya, Pak. Ketika diberikan kelapangan oleh Allah itu baik bagi kita, ketika diberikan kesempitan juga baik bagi kita. Nanti akan kita lihat ada apa sebenarnya di balik ini, Pak. Ada apa sebenarnya di balik bala itu? Ada apa sebenarnya di balik ketakutan yang ada pada diri kita, Pak? Kita orang mukmin, katanya kita semayang, katanya patuh, kita masuk kelompok yang kedua, kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Ketika diberikan musibah, itu semua baik bagi kita. Kita lihat nanti ada apa sebenarnya, ya. Makanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, nih, Pak. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bagaimana penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Kita jangan salah memahami hadis ini. Maksudnya orang kelompok yang kedua, dia terkekang dengan aturan-aturan. Makanya seperti penjara, nak boleh buat ini, nak boleh ini, nak boleh ini. Yang kamu lakukan harus ini, harus ini, harus ini. Maka surga itu penjara bagi orang mukmin. Tidak boleh sembarangan makan ini. Ini haram, ini tidak boleh, ini punya orang lain, ini punya kamu. Ini yang harus kamu lakukan, ya, Pak. Maka ini makna sijnun. Sijnun artinya tidak bebas kita melakukan apa saja. Wa jannatun lil kafir, dan menjadi surga bagi orang kafir.
Kenapa surga? Mereka kelompok yang pertama tidak ada aturan. Makan apa saja. Allah mengatakan zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal. Biarkan saja mereka ya Muhammad. Ipajuhnya irat je, ipajuh hatagob, idalimi gob, biarin saja. Di dunia ini surga untuk mereka, biarin saja. Tapi ingat kata Allah, itu sebatas di dunia saja kata Allah. Dan mereka akan saya mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, nih. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat di sini. Ini masih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Wa qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin", tidak ada seorang hamba, usiba bi musibatin, ketika ditimpa musibah. Ini hamba ini apa? Ketika Allah sebutkan hamba itu hamba Allah ya, hana lain, Pak. Ketika Allah menyebutkan di dalam hadis atau di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah sebutkan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu, berarti tidak ada lain, itu orang kelompok kedua. Ketika dalam hadis juga disebutkan, kalau ada seorang hamba itu ditimpa musibah, maka hamba yang dimaksud adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan hamba lain. Kalau lain itu siapa? Itu bukan hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk Allah ciptaan Allah, orang kafir ciptaan Allah, orang munafik ciptaan Allah. Maka mereka berhak menerima fasilitas hidup oleh Allah. Diberikan fasilitas hidup, diberikan ini, diberikan itu, wajar mereka dapat. Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketenangan jiwa tak berhak mereka dapat. Ketenangan hati tak berhak mereka dapat. Nikmat ketenangan itu cuma didapatkan oleh orang-orang yang pada kelompok yang kedua, yang patuh dan taat kepada Allah. Ma min abdin usiba bi musibatin. Jadi ada seseorang itu ahli ibadah, dia ditimpa musibah. Musibah itu apa saja boleh. Bukan saja meninggal saja, meninggal itu musibah juga ya. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah kefakiran, musibah ketakutan, musibah dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya. Faqala, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka lafaz inna lillahi itu bukan ketika meninggal saja yang salah ni. Nyawate diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya Yusuf meninggal dunia. Inna lillahi bukan untuk meninggal saja. Kita ketika ditimpa musibah, orangnya rezeki ni tak rezeki, Pak. Atau hari ini kita dapat musibah, sakit atau apa saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Katanya inna lillahi tinggal orang kan mati. Hai si pulang kan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai si pulang kan bangkrut, ucapkan juga itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka baik bengeh-bengehnya orang ucapkan inna lillahi, Pak. Hai si pulang kan sakit, bukan hebat. Si pulang, Pak, si pulang sudah sakit, kita datang ke rumah bapak itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau salah paham, bapak itu mengatakan hai golong mati lom lun, mentang udip, ya, Pak. Ben ucapkan inna lillahi ilaih, Pak. Inna lillahi itu bukan untuk orang mati saja, ya, nih, Pak. Ketika sesuatu terjadi, kebakaran dan lain sebagainya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Inna lillahi, ya, Pak. Itu punya Allah. Allah kagejuk harta bak getanya. Nanti ketika kita meninggal, harta itu nak ada lagi, Pak. Enggak kita bawa mati harta itu, Pak. Ini makna inna lillah. Ketika seseorang meninggal dunia, berhak Allah ambil ini, Pak. Kenapa? Karena ini punya Allah, Pak. Roh itu punya Allah, maka diambil kembali ke pengeh-pengeh katanya. Ya, Pak. Maka ini maknanya inna lillahi. Itu punya Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan dia akan kembali kepada Allah. Kendaraan kita hilang, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyo harta-harta mandum nyo ata Allah, kembali juga kepada Allah. Kita terima, Pak, ridha kita, Pak. Ketika seorang mengucapkan seperti itu, ya. Kemudian apa kata dia? Allahumma ajirni fi musibati wa aqabani khairan minha. Ya Allah, jauhkan saya. Allahumma ajirni fi musibati. Ya. Artinya ya Allah, jauhkanlah prasangka buruk ketika musibah ini ya Allah. Ya. Baik sampai ente rugi, saya sudah cari harta 20 tahun, saya beli mobil ini, tiba-tiba hilang mobil itu. Ini berarti tak termasuk kelompok-kelompok orang beriman ini, Pak. Ya, dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Terima saja dan ucapkan itu, Pak. Dan berdoalah kepada Allah, Allahumma ajirni min hadhihi musibati. Ya Allah, jadikan saya, jauhkan saya dari prasangka buruk terhadap Engkau ya Allah.
Kemudian doanya lagi begini. Wa aqabani khairan minha illa fa'alallahu dzalika bihi. Dan tolong ya Allah, berikan kebaikan pada musibah saya. Istri saya meninggal dunia, berikan kebaikan di situ ya Allah. Suami saya meninggal dunia, berikan kebaikan di situ ya Allah. Harta saya hilang, berikan kebaikan di hilang harta itu ya Allah. Anak saya meninggal, berikan kebaikan di meninggalnya anak saya itu ya Allah. Kendaraan saya hilang, berikan kebaikan di dalam kendaraan hilang itu ya Allah. Artinya apa? Kebaikan untuk kita, Pak. Kecuali kata Rasulullah, kalau dia berdoa seperti itu, dia minta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni min hadhihi musibati. Ya, wa aqabani bihi khairan. Dan jadikanlah itu kebaikan. Illa fa'ala bihillah. Kecuali Allah merealisasikan apa yang keluar dari mulut kita tadi. Semua kebaikan. Maknanya meninggalnya anak kita sebuah kebaikan untuk kita. Dengan meninggalnya anak, ibadah kita makin luar biasa. Dengan meninggalnya anak, kalau dulu mungkin kita berbuat maksiat, maksiat itu sudah kita tinggalkan. Karena ada orang ketika kita ajak kepada kebaikan, kita ajak salat, mari kita salat, dia tidak mau salat. Mari beribadah, nak mau ibadah. Mari bersedekah, nak mau bersedekah. Tapi ketika meninggal anaknya, hana perlu dakwah le, Pak. Dia sedekah sudah luar biasa, ibadah luar biasa, dia sujud kepada Allah, dia bangun tahajud, ya, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara meninggal anaknya tadi, Pak. Inilah kebaikan artinya. Artinya dengan meninggal itu menjadi pukulan bagi dia dan kebaikan bagi dia. Dan Allah berhak mengambil anak itu. Kenapa? Karena anak itu punya Allah. Kalau tidak diciptakan oleh Allah, nggak akan lahir dia. Maka diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti juga akan dikumpulkan juga bersama kita oleh Allah. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada di dalam kata Imam Al-Ghazali, beliau mengutip beberapa hadis dan riwayat. Bala bagi orang mukmin itu, ujian itu adalah kafarat bagi dia, Pak. Ya, kafaratul dzunub. Kafarat dosa. Seorang kalau diberikan penyakit terus, penyakit itu menjadi kafarat dosa-dosa dia, Pak. Kecuali syirik. Maka syirik tidak pernah jadi kafarat kecuali dia bertaubat. Kalau kita selama ini banyak dosa apapun, tak terpengegop, tak pegahnya, tak pegahaji, tak pegah dosa, tak kalian maksiat atau apa saja, maka sakit kita menjadi kafarat. Kemiskinan kita menjadi kafarat. Meninggalnya suami kita, istri kita, anak kita, hilangnya harta menjadi kafarat bagi orang mukmin. Tapi kalau bagi orang kafir tidak, laknat bagi mereka. Jadi mereka diberikan penyakit oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, itu merupakan laknat bagi mereka. Tetapi kalau orang mukmin diberikan penyakit oleh Allah, itu kafarat bagi dia. Maka bempep katanya. Watai rumah sakit kat 7 huruf bempep. 7 hari sudah menjadi kafarat dosa-dosa kita sebelumnya. Maka kalau seandainya seorang yang bersyukur berdoa lagi dia kepada Allah, ya Allah menyujud dan perpanjang lom sakit lun. Baik 7 huruf sibulun gede, ya, Pak. Tapi kita salah paham sekarang, Pak. Ya Allah, sudah 7 hari saya tidak pergi kerja, ya Allah. Ka 7 huruf lun hanar rezeki lun, ya Allah. Kita pepep. Sehari sudah kalah tender saya, ya Allah, ini gara-gara sakit. Saya sudah hilang 100 juta. 7 hari sudah hilang 700 juta, ya Allah. Sampai debit lagi, ya. Maka Rasulullah mengatakan la tattahimuna fillah. Jangan kamu berprasangka macam-macam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Semua itu kebaikan bagi kalian. Tetapi tidak bagi orang kafir, ya, Pak. Orang kafir bukan kebaikan tapi laknat bagi dia. Tapi orang mukmin itu kebaikan bagi kita. Nyo na musibah nyo, Pak. Nyo musibah ini menjadi kafarat dzunub, kafarat dosa bagi kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini nanti ada yang begini, ini sudah pernah kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Ada orang-orang kafir, dia itu kenapa makmur luar biasa, Pak? Dia terus dengan maksiat. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Idza ra'aitum ar-rajul, kalau kalian melihat, wahai sahabatku, kalian melihat ada seorang laki-laki, mana ini? Yu'tihillahu ma yuhibbu, diberikan oleh Allah apa yang dia cintai. Si fulan ini dia cinta kekayaan, diberikan kekayaan. Si fulan dia cinta kepada harta, diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Rasulullah, wa huwa muqimun ala maksiatihi, dia terus berbuat maksiat. Artinya Rasulullah tahu di benak sahabat, kamu pasti bertanya,
Kenapa diberikan untuk dia oleh Allah? Padahal dia berbuat maksiat. Padahal di dalam hadis lagi mengatakan, seorang yang berbuat maksiat itu akan haram dan tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa diberikan rezeki oleh Allah? Rasulullah menjawab, "Fa'lamu, ketahuilah wahai sahabatku, anna dzalika istidraj." Itu adalah istidraj. Istidraj di dalam tafsir Sawi. Apa kata Imam Sawi? Istidraj. Istidraj itu naf'un zahirun wa fihi darrun. Ada manfaat, kita lihat di kulitnya manfaat luar biasa, Pak. Jabatan banyak, harta banyak, Pak. Wa fihi darrun, tetapi mudarat katanya, Pak. Kemah katanya, Pak. Kita punya harta tapi gara-gara harta itu susah. Kita punya jabatan gara-gara jabatan susah. Kita punya apa yang kita inginkan tapi gara-gara itu kita susah, Pak. Itulah istidraj. Kita bisa mengerasai sendiri, Pak, kalau itu istidraj atau bukan. Kalau kita sudah dapat jabatan baru, ketika dengan jabatan baru kita makin susah, ya Pak, maka itu istidraj bagi kita. Kalau kita diberikan harta makin lama makin susah, maka itu istidraj namanya. Susah dalam tanda kutipnya. Nanti ada orang susah begini, ketika dia dapat harta, omanyo letatan dek katua ibadah bagi ban. Ya, bukan seperti itu, tidak. Ketika ada orang ada jabatan ini, kalau tidak amanah bagi ban, bukan takut begitu, Pak. Dia takut jabatannya diambil oleh orang lain. Dia takut hartanya diambil oleh orang lain. Dia takut tidak sehat lagi nanti. Nyok kejuk takut dia pakai banjara. Dia gundah, Pak. Ya. Itu namanya istidraj, ya. Jadi istidraj itu seorang takut hartanya akan hilang dan dia makin susah. Seorang takut akan jabatannya hilang, maka dia makin susah. Kalau nyan dalam tipe katanya, dalam hati katanya, berarti kita sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu istidraj, Pak. Istidraj itulah seperti itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, pada suatu hari, ini dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi Hasan Al-Basri, beliau seorang ahli sufi. Apa kata beliau? Anna rajulan minas sahabah radhiyallahu anhum, ada seorang laki-laki dari para sahabat, dia melihat ra'a imra'ah kana ya'rifuha fil jahiliyah. Ada seorang sahabat Rasul, dia melihat seorang perempuan yang dia kenal waktu masa jahiliyah dulu. Jadi sahabat ini tidak disebutkan namanya, tetapi sahabat ini ketika dia waktu masih jahiliyah dulu, ketika di Mekah, dia kenal wanita ini. Ketika dia masuk Islam, dia kenal juga sama wanita ini, dia ketemu dengan wanita ini. Ya, Pak. Fakalamaha, dia ngomong dengan wanita itu. Sudah. Yang kedua, thumma tarakaha. Kemudian dia tinggalkan wanita itu. Habis dia ngomong, dia tinggalkan. Kenapa dia ngomong? Karena itu teman dia dulu ketika jahiliyah. Wanita ini masih jahiliyah. Kemudian ketika itu dia tinggalkan wanita ini. Setelah ditinggalkan wanita itu, faja'ala rajulu yaltafit ilaiha. Dia kemudian melihat lagi wanita tadi, Pak. Dia melihat lagi. Kan dosa itu, Pak. Ya. Jadi dia lihat lagi sekali lagi. Ketika dia lihat, wa huwa yamshi, pemuda ini, sahabat ini terus berjalan. Ini kata Hasan Al-Basri. Fasadamahu ha'id fa'athara fi wajhihi. Kemudian dia kena tembok mukanya, Pak. Gara-gara dia lihat apa wanita tadi, maka dia kena tembok dan berbekas di muka dia. Fa'atan Nabi. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapalo lu ni. Kalau pegak maksiat kena tembok dalam muka ni, Pak. Dia lihat maksiat, kemudian mukanya kena tembok lagi. Artinya kecelakaan dia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Rasulullah? Idza aradallahu bi'abdin khairan, Allah kalau menginginkan kebaikan pada seorang hamba itu, makanya hamba di sini artinya mukmin. Allah kalau ingin menginginkan kebaikan bagi seorang mukmin itu, ajalalahu uqubah dzambihi, maka akan dipercepat azabnya, uqubahnya dipercepat. Di mana itu? Fi dunia, maka di dunia. Maka azab kamu gara-gara lihat wanita itu kena tembok muka dia. Maka itu azab di dunia dipercepat oleh Allah. Di akhirat bagaimana Rasulullah nya hanali? Ini khusus bagi orang beriman saja. Orang beriman yang ditimpa musibah dia sakit, itu hanya di dunia saja nanti. Ya, ketika seorang diberikan penyakit oleh Allah, diberikan kefakiran oleh Allah, itu bukti Allah cinta kepada seorang hamba itu. Jadi maknanya apa? Uqubahnya itu
azabnya diberikan di dunia, ya, Pak. Tidak lagi di akhirat nanti. Ini bukti Allah cinta pada seorang hamba. Tetapi bagi orang kafir tidak. Dia buat maksiat terus, dia buat maksiat terus, dia buat maksiat. Hana ukuran ni, Pak, bah lengian, Pak. Bahkan makin ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh kalau. Ya, ini ada perkataan Luqmanul Hakim. Ini kepada anaknya. Wa qala Luqmanu rahimahullahu libnihi. Jadi Luqman itu bukan saja diabadikan di dalam Al-Qur'an, tetapi dalam kitab-kitab tasawuf juga itu pesan Luqman itu juga diabadikan, Pak, tapi bukan Al-Qur'an. Sebagian pesan beliau itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini membuktikan apa? Luqman itu perhatian kepada anaknya cukup sekali. Dia sangat perhatian kepada anaknya. Artinya dia ingin mendidik anaknya dari kecil. Begitu dekatnya dia dengan anaknya. Sehingga apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, inna dhahaba yujarribu binnar. Emas itu akan diuji dengan api. Ya. Apakah betul emas atau tidak? Makanya seseorang itu kalau ingin melihat emas dan memisahkan dengan batu, maka harus hijau apui le, Pak. Maka supaya meleleh. Ketika meleleh, oh ini emas. Oh ini tidak meleleh, oh ini batu. Ya, namanya. Orang mukmin begitu juga. Orang mukmin dikatakan hebat, ini maksud, ini filosofinya ini, Pak. Orang mukmin dikatakan hebat apabila diuji dulu oleh Allah. Kalau enggak diuji berarti enggak hebat. Ya, namanya. Makanya ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba mali wa jismi ya Rasulullah. Ya Allah, kabeh harta lu ni Allah. Harta saya sudah habis ya Rasulullah. Kebakaran atau apa saja. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat itu. Yang jelas dia mengatakan dhahaba mali. Sekarang saya sudah penyakitan ya Rasulullah. Apa dijawab Rasulullah? Orang mukmin kalau tidak seperti itu tidak mukmin dia, kata Rasulullah. Ya. Maknanya apa? Kalau kamu sudah mukmin pasti diuji oleh Allah. Salah satu ujiannya itulah seperti yang kamu alami sekarang ini. Kamu terima saja, kata Rasulullah. Kamu terima saja. Allah ingin melihat kamu apakah betul kamu beriman atau tidak. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Qur'anul Karim, apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Afa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Allah mengatakan, apakah seorang itu dia cukup mengatakan saya beriman ya Allah. Kita bangun salat tahajud, ya Allah, lu nurung beriman ya Allah. Lu nurung tongendron ya Allah. Apakah cukup seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukup. Apakah dengan berpuasa kita mengatakan ya Allah nyo puasa karena dron ya Allah. Saya bersedekah karena dron ya Allah. Apakah cukup begitu? Tidak cukup kata Allah. Apakah cukup kita salat dengan mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Apakah cukup begitu? Ya Allah, salatku, ibadahku, kemudian hidupku, matiku karena Engkau. Apakah cukup begitu? Tidak cukup. Apakah cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak cukup kata Allah. Sebelum saya uji dulu. Ya, nampak. Ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sebelum diuji, enggak dulu kata Allah, saya uji dulu. Maka seorang mukmin itu penuh dengan ujian-ujian. Ujian itu cukup di dunia saja, biar hana ujian le, hana le ujian, Pak. Cuma di sini saja. Yang hebatnya lagi, seorang ketika habis diuji itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, nah inilah yang kita mau ini, Pak. Seorang ketika dia diuji oleh Allah dengan sakit atau apa saja, setelah dia sembuh dari sakitnya, tetapi jaga mulutnya, Pak. Jangan sampai mengatakan, alah, Allah memang hana sayang pilun. Hanya bersaing saja ngerti pulan. Ketika akan bersaing kagak bertakit lut. Sehingga tender saya tidak bisa ikut tender. Lu johoro karuga lut. Nyan berarti derajat hana gangke oleh Allah. Berarti ibadah selama ini kita sia-sia saja. Maka seorang itu ketika habis diuji kata Allah, kata Rasulullah, itu akan diangkat derajatnya. Sebagaimana orang Kana'ah, orang tawadhu. Rasulullah mengatakan man tawadha'a rafa. Orang yang tawadhu merendah diri itu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah dan terkenal oleh malaikat, terkenal oleh para malaikat. Ya, ini maksud perkataan yang pertama. Emas itu dia hebat ketika diuji. Ya, emas itu hebat. Kok bisa ada emas ketika dipanaskan dengan api dulu, Pak? Menyodok kalian api kan apa namanya? Wah, ini mainannya api, Pak. Api itu kan sesuatu hal yang menyakitkan.
Tetapi walau menyakitkan, api bisa memisahkan mana emas, mana batu. Batem temema kamu kemak ngemete, kita panaskan maka batu tak bisa meleleh, tetapi emas bisa meleleh. Sudah, ini yang pertama. Wal abdu as-salih, seorang hamba yang saleh. Makanya Luqman itu sering memberikan gambaran-gambaran kepada anaknya. Kita kalau bisa jadilah seperti Luqman. Kita dekati anak kita. Ne, kalau temayang ne, oh hanjit telat-telat dia temayang. Oh ne hanjit bino. Oh ne nak boleh begini. Oh ne nak boleh begitu. Nyok dia mudah peremun tak nane apa. But budro katanya. Iya budro, mak budro, ane budro ne ba. Anak tidak pernah dapat pesan-pesan dari orang tuanya. Tidak pernah orang tuanya ngomong dengan anaknya. Tidak pernah duduk sama anaknya. Perhatikan Luqman selalu mengenak nak sabar ne sabar ne ya, Pak. Bahkan di kondisi yang lain, nak sabar nak ya, keligop nak sabar ne. Yang penting kamu beribadah saja ne, sudah sesuai ketentuan Allah, kamu beribadah saja. Ada saja yang ngomong ke kamu ne. Itu tak ada masalah itu, kata Luqmanul Hakim. Wal abdu as-salih yujaribu bil bala. Seorang hamba yang saleh itu, maka dia diuji dengan al-bala, dengan ujian-ujian seperti sakit, fakir dan lain sebagainya. Bahkan ditambah lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, ini dalam tanda kutip Pak, kalau mencintai Pak. Berarti kalau tidak cinta tak diuji Pak. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba mukmin, maka Allah menguji dia. Tetapi maknanya apa? Mafhum mukhalafah secara usul fiqh. Berarti kalau Allah tidak cinta kepada hamba itu, hana ujo, kepada ujo Allah. Orang kafir untuk apa diuji, Pak? Orang kafir untuk apa dihisab? Orang musyrik untuk apa diuji? Orang munafik, orang kafir, Yahudi, Nasrani untuk apa diuji? Hana perlu uji lagi, Pak. Tak perlu diuji lagi mereka. Karena mereka tidak patuh dan taat kepada Allah. Ini orang yang patuh, bukti Allah cinta akan diuji dulu. Ya. Berarti makin banyak ujian, makin banyak cinta Allah kepada kita. Kita jangan salah sekarang. Sebagian orang berpikiran ini dalam tahun ini saya aman, bukan aman. Hana apa-apa, sakit, hana bala, hana tapu, hana. Itu perlu kita tanya pada diri kita. Nyo Allah pun mentang sayang gelon banyak. Bakal mentang sayang karena tak pernah diuji oleh Allah, Pak. Ya, tak pernah diuji. Tetapi ketika diuji, ini bukti Allah perhatian kepada kita. Ya. Menyohana perhatian hana gaujo orang, Pak. Hana gaujo, biarkan saja. Bukti orang tua, seorang ayah, seorang ibu sayang kepada anaknya. Menyohana itu mayang itu pot. Bukan anak mayang itu pot. Bahkan telat-telat tak balik itu pot lah mu. Dia marahi anaknya. Makanya kemarahan orang tua itu bukti apa orang tua sayang sama anaknya. Supaya apa? Jadi generasi yang baik. Baik hana itu mayang, baik lalai ngejudi online, baik lalai ngenyo, baik lalai ngeje. Tapi kalau dibiarkan oleh orang tua begitu saja, anak pun jangan salah paham. Ipengahlian urun cilun hayang tak kelun. Pekot dibiarkan begitu saja. Nak bapa saya pulang tengah malam pun nak bapa. Nak pulang ke rumah pun nak bapa. Hana katanya. Ini buktinya saya bebas, orang tua saya membiarkan saya, orang tua saya sayang sama saya. Padahal itu salah, Pak. Bukti sayang, orang tua selalu berkomunikasi dengan anak supaya anak tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak. Sudah. Kemudian kelanjutannya. Ini masih pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, fa idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ucapan Luqman ini beliau mengadopsi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, kata Luqman, Pak. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji oleh Allah. Itu bukti cinta Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau tidak cinta maka tidak diuji. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, ya ridha akibat. Gejok sakit kenyang. Ini sudah ridha level tinggi ini, Mak. Kita mungkin bisa kita lakukan, tetapi dengan latihan-latihan. Barang siapa yang ridha dengan ujian tadi, maka Allah akan ridha kepada dia. Kan gejok sakit, Mak. Alhamdulillah ya Allah. Kan gejok sakit. Alhamdulillah ya Allah sudah begini. Alhamdulillah ya Allah. Kalau dia ridha seperti itu, maka Allah ridha juga apa yang dia lakukan. Ya, mentemi ridha Allah. Kalau sudah dapat ridha Allah, mandu malaikat ridha katanya, Pak. Kita dikenal oleh para malaikat. Kenapa derajat kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang terkenal. Maka kalau dia ingin jadi orang yang terkenal, diuji dulu oleh Allah, Pak. Setelah diuji, maka akan dikenal oleh Allah, akan dikenal oleh para malaikat. Nyan menyogeturi li Allah, ho tajak sampai ke pantau, hambalon je.
lon sayang kepada dia, kata Allah. Nyan hamba lon nyan, maka dijaga sepenuhnya oleh para malaikat. Malaikat juga mengatakan, ya Allah, karena engkau cinta kepada dia, kami juga cinta kepada dia dan akan terus kami jaga dia, ya Allah. Urung kafir nak pupui terserah. Maka ketika kita akan melakukan sesuatu hal, maka para malaikat mengatakan, baik ne puput nyan dengku nyan hanaget nyan ne puput jeh mentong nyan, baik ne puput nyan ne puput jeh mentong, karena terus dipantau oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam hadis qudsi. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, dia baru bangun tidur teringat kepadaku. Baru bangun tidur dibaca doa, nyo kata yo banda beda proyek lah oleh, banda beda proyek long ki banyo kau uji nyo ke basah delu ni proyek dipikir. Hana kepikir ibadah kan, Pak. Hana kepikir teringat ke Allah, Pak. Yang kepikir kapal lo, kancur lo, kaji kau gempa, Pak. Gempa kan kepikir sembahyang nilai, Pak. Kapal lo kancur dalu ni. Dipikirnya nilai, Pak. Maka Allah mengatakan, wahai para malaikatku, dia baru bangun tidur sudah teringat kepadaku. Buktinya dengan berdoa, Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nya baca doa. Gecok wudu, baca doa lah habis wudu. Habis yang enggak sembahyang, kemudian dia teringat lagi kepada Allah. Wahai malaikatku, karena dia baru bangun tidur teringat kepadaku. Ketika bekerja teringat kepadaku. Ketika dia pulang kantor, pulang ni dia teringat kepadaku. Maka jagalah dia, kata Allah. Dari dia bangun tidur sampai dia kembali tidur kembali, kamu terus menjaga dia. Ya, ini perintah Allah kepada malaikat. Ini ada di dalam hadis qudsi. Ya, anda perlu ragu dengannya, Pak. Anda perlu. Cuma bedanya apa? Kita tak bisa melihat saja, Pak. Kapan kita bisa melihat yang menjaga kita ini, Pak? Kapan bisa melihat? Kalau istilahnya Ibnu Abbas itu malaikat hafadzah namanya, malaikat penjaga, Pak. Kapan kita bisa melihat? Ketika mau meninggal dunia, nyan baru, Pak. Perhatikan mata orang meninggal dunia, Pak. Ikerleng wina ni kerleng ni, Pak. Dia melihat kiri, melihat ke kanan. Waktu dia kalian, hai so ne kalian nyumpat lon ne kalian lon dah bukan. Hanai kalian leng dah nyawa, Pak. Dia melihat sesuatu hal-hal gaib yang tak pernah dia lihat ketika di dunia, Pak. Inilah yang Imam Ghazali katakan, inkashafat anhu haqaid al-ghaibiyah. Seorang ketika mau meninggal, itu terbongkar semua sama dia. Hal-hal gaib terbongkar semua sama dia, Pak. Mana malaikat dia akan mengenal kembali, mana malaikat yang turun ke langit yang mencatat amal ibadah dia. Mana malaikat yang selalu mengikuti dia. Mara para iblis, Pak, yang selalu menggoda dia. Dia lihat, oh nyo iblis yang goda lu nego. Nyo malaikat yang pakat-pakat lu kebaikan. Nyo malaikat yang jaga lu nego. Baru kita nampak. Tapi dengan syarat kita mau meninggal dunia, Pak. Tinggalkan dulu dunia ini. Baru kita bisa melihatnya, Pak. Kapan itu? Ketika sakaratul maut nanti. Ini orang ridha, Pak. Kalau dia ridha, berarti Allah ridha kepada dia. Maka kenapa sahabat itu namanya radhiyallahu anhu, ya, Pak. Kenapa nama radhiyallahu anhu? Kenapa Rasulullah beda lagi, Pak? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat alaihi salam? Beda-beda, Pak. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum? Karena mereka ridha terhadap keputusan Allah dan Allah ridha kepada apa yang mereka lakukan. Ya, Pak. Keputusan Allah apa saja? Ketika mereka kalah perang, mereka tidak mengatakan ini gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Tidak. Mereka mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan pelajaran kepada kita. Kita terima kasih Allah. Ini pelajaran yang berharga bagi kami, Allah. Maka seorang itu tidak akan sukses kalau dia tidak ada apa sengsara sebelumnya. Tidak ada, Pak. Hana orang sukses lagi, hana, Pak. Coba tanya sama orang sukses, Pak. Ini kalau kita perhatikan dunia, maknanya ke akhirat, Pak, dunia, Pak. Dia menjadi konglomerat. Jadi kita lihat hidup dia pertama kan begini, Pak, sengsara, Pak. Begitu juga seorang mukmin. Saya ingin jadi mukmin yang sukses. Tidak ada mukmin yang sukses kecuali dia melalui tahapan-tahapan, Pak. Gujo oleh Allah, gujo ketakutan, gujonyo, gujo je. Tapi dia selalu kata kuncinya, saya ridha, ya Allah. Apapun keputusanmu. Tidak mungkin engkau akan mendalimi saya, ya Allah. Hana mungkin, Pak. Allah sudah cinta kepada seorang mukmin. Tidak mungkin Allah mencelakai orang mukmin itu. Kita cinta sama anak kita, Pak. Kita cinta ke anak, Pak. Hana mungkin tak cok anaknya tabah je. Hana mungkin, Pak. Kecuali urung cik memang hana cinta ke anak le, Pak. Nyan, Pak. Kecuali perbuatan dia itu tidak apa namanya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia punya anak, maka dia benci kepada anak itu, Pak. Kecuali ada masalah-masalah lain, Pak. Tidak mungkin orang tua benci sama anaknya, Pak. Tak mungkin benci, Pak. Tak mungkin seorang tua yang mengambil anaknya gepudu pak pesantren, ipegahlian mak kata mau penjara lu 6 tahun dalam penjara ipegahlian mak. Dalam penjara 6 tahun hana sayang mak kelun, hana ijo makan mangat-mangat. Nyo dalam penjaranya ijo buta ngan kerupuk ngenyai ijo kaseng sara lu di Pak. Padahal orang tua memikirkan masa depan anak, Pak. Ini bukti orang tua sayang kepada anaknya. Menyo hana sayang, dibiarin saja, Pak. Coknya. Maknya coknya, cok mandung cok.
Beli kendaraan, beli ini, kan pergi saja sana, pergi ke mana saja terserah. Ini bukti orang tua anak sayang, Pak. Walaupun anak itu mengatakan, oh cukup sayang orang tu halung kelun, mandu mi blau kelun, mandu mi blau, diberikan kebebasan kepada saya. Ini bukti orang tua anak sayang sama anaknya, Pak. Kemudian Imam Ghazali menutup Luqmanul Hakim menutup perkataannya, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang tidak mau menerima, bergenlah mati, Pak. Allah juga marah kepada orang ini, Pak. Pak. Maka ketika kita menerima musibah, menyohaik dan ungkapkan dengan babah, ungkap saja dalam hati, Pak. Alhamdulillah ya Allah, dengan musibah ini supaya menjadi langkah awal saya untuk maju lagi ya Allah, untuk memperbaiki ibadah saya. Ketika itu derajat kita sudah diangkat, Pak. Gara-gara kita ngomong tadi, Pak. Alhamdulillah, kayak angkat derajat. Besok diangkat lagi, Pak. Dan ketika itu kita menjadi manusia yang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh para malaikat, dan dikenal oleh para malaikat, Pak. Dikenal oleh mereka. Kelebihan dikenal oleh malaikat. Kalau dikenal oleh manusia, ketika na jabatan undang nih, Pak. Kita punya jabatan 5 tahun, ituri liga, Pak. Urung je ituri, Pak. Tapi waktu kita nyoi temu dalam penjara, atau turi le, Pak. Ipegah je ngandran, kan nganlon, dalam penjara kan nganlon, Pak. Tapi ketika dia jadi presiden, jangan lo nawainya, waktu SD sama kamu. Tapi ketika dia masuk penjara, nyongan ran, kan nganlun. Panen na jama ni batu dah je, Mak. Ya. Nyopu ya begah ni. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang benci, ya Allah lun hana terima, maka Allah juga marah kepada dia, Pak. Ya. Maka kita terima saja. Diberikan musibah, alhamdulillah. Menyo kita yang bergen, Pak. Pakai gejok musibah tabi le. Pakai tabi ya Allah. Setiap 3 mentang pakai menduga ya Allah. Maka kemarahan juga diberikan kepada si fulan ini. Si fulan ketika kekalian ya Allah cukup bengeh ke si fulan. Kenapa? Dia tidak mau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6:30 nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan mas sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.